Halo saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya sukacita selalu merajai hati. Puji Tuhan, bila demikian. Tetapi bagi saudara-saudara yang saat ini masih merasakan kesesakan karena pergumulan, dan belum juga melihat jalan yang Tuhan janjikan, dan kelegaan tak kunjung datang, tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan tentunya jangan berkecil hati, karena di 1 Petrus bab 5 ayat 9 tertulis, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tetapi Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala hal yang boleh terjadi di dalam hidupku. Karena aku yakin pasti itu semua akan Kau jadikan kebaikan di dalam hidupku. Walau saat ini aku belum melihat jalan keluar, aku mau tetap percaya dan terus berharap hanya kepada-Mu, Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hai, namaku Ray. Aku bersyukur saat ini dipercaya untuk menangani bidang perpajakan pada salah satu perusahaan consumer goods yang berada di Pulau Madura. Tapi, sebelum aku mencapai hari ini, let me tell you about my story. Saat aku SMA, beberapa minggu sebelum ujian nasional, Papa mamaku bertengkar sangat hebat, dan hal itu membuat papaku meninggalkan rumah. Tak lama kemudian, Papa mulai sakit-sakitan yang lumayan parah, sehingga harus berhenti dari pekerjaannya sebagai pimpinan sebuah perusahaan. Karena hal tersebut, krisis finansial menimpa keluargaku. Aku dan saudariku sampai mengalami kesulitan untuk biaya sekolah. Stres berat kurasakan saat itu.
Apalagi ketika sekolah, aku selalu menerima surat edaran bahwa biaya sekolahku belum terbayar. Puji Tuhan ada saudara yang membantu biaya sekolah kami. Tapi uang tersebut ternyata tidak cukup karena digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena depresi, akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dan sekolah pun aku tinggalkan untuk bekerja. Berbagai pekerjaan aku jalani. Aku pernah mengamen, menjual koran, menyanyi di kafe, menjaga pameran buku. Tapi ternyata uangnya belum cukup untuk membayar biaya sekolahku. Akhirnya kuputuskan menemui kepala sekolah dan menceritakan keadaanku. Dan aku pun diizinkan untuk ikut ujian. Akan tetapi ijazah baru diberikan setelah aku melunasi tunggakanku. Puji Tuhan aku masih boleh ujian. Hingga suatu hari, salah satu karyawan toko buku tempatku bekerja memberikan informasi lowongan pekerjaan di perusahaan yang cukup besar. Tanpa menunggu lama, aku pun langsung melamar dan diterima sebagai admin. Selain sebagai admin, aku juga melakukan pekerjaan sampingan lain. Aku bekerja sebagai driver. Aku mengurus surat-surat pribadi milik bosku. Aku pernah menjadi model untuk fashion show. Apa saja aku lakukan, asalkan mendatangkan uang. Setelah kurang lebih 1 tahun, akhirnya aku bisa mengontrak rumah kecil untuk tinggal dan ajak papa untuk tinggal bersamaku. Puji Tuhan, aku dapat tempat untuk berteduh. Dan juga ternyata uangku juga cukup untuk menembus ijazah SMA-ku. Puji Tuhan, aku sangat bersyukur aku bisa menebus ijazahku. Banyak hal yang kupelajari selama bekerja. Ini, itu, dan sebagainya. Hingga kantor menawariku beasiswa untuk kuliah. Puji Tuhan, aku bisa kuliah dengan beasiswa. Baru 3 bulan yang lalu, aku lulus kuliah. Kemudian aku diminta untuk mengurusi anak salah satu perusahaan yang di Madura, yang saat ini aku bekerja. Aku sungguh bersyukur aku boleh melewati segala hal hingga saat ini. Jika bukan karena pertolongan Tuhan, aku tidak akan mampu menanggung segala hal. Pada saat berjalan dalam situasi-situasi tersebut, memang sangat berat rasanya. Tetapi ketika aku menengok kembali ke belakang, betapa terheran-herannya diriku bisa melalui semua hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua pertolongan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti Renungan Hope hingga hari ini. Semoga sharing dari saudara Ray tadi bisa menguatkan hati saudara sekalian. Teruslah berharap kepada Tuhan walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Dan bagi saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, silahkan DM di IG kami @hopepdmpkk. Tim doa kami akan berdoa bagi saudara sekalian. Sampai ketemu esok hari. Jesus love you and bless you.